Shalom, apa kabar saudaraku yang Tuhan kasihin? Hari ini kita akan sama-sama mendapat kebenaran firman Tuhan bagaimana kita mengalami suatu perubahan secara total. Ada satu fakta yang kita bisa mengetahui bahwa kita tidak berkuasa mengubahkan diri kita. Kalau Anda memperhatikan dalam kitab Roma pasal yang ke-7, saudaraku yang kekasih, mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30 itu, Anda akan melihat di sana, kalau Anda memperhatikan itu dengan teliti, bagaimana Paulus juga punya kesaksian, dia berusaha untuk mengubahkan dirinya, sampai dia katakan, sesungguhnya yang baik yang aku ingin lakukan, tetapi sesungguhnya bukan yang baik itu yang aku lakukan. Justru apa yang tidak aku kehendaki, itulah yang aku lakukan. Bahkan ayat yang ke-18 dikatakan, kenapa hal itu terjadi? Kenapa bukan apa yang kita inginkan yang kita lakukan, justru apa yang kita tidak inginkan? Kita menginginkan sesuatu yang baik, kita menginginkan sesuatu yang benar, tetapi justru yang sebaliknya yang kita lakukan. Paulus katakan, saudaraku yang kekasih, karena di dalam diri kita sebagai manusia, ayat yang ke-18, tidak ada sesuatu pun yang baik. Jadi kita tidak punya kuasa untuk mengubahkan diri kita. Saudaraku, kita mungkin bisa mengubahkannya di luar. Tetapi sesungguhnya perubahan itu terjadi dari dalam keluar. Bukan semata-mata karena kita di luar kelihatan baik, kelihatan sopan, kelihatan jujur, kelihatan benar, di luar kita seperti kelihatan seperti itu, tetapi di dalam tidak, saudaraku yang kekasih. Justru kuncinya itu adalah bagaimana kita di dalam dirubahkan, dan dari perubahan yang ada di dalam itulah, itu berkuasa mengalir, mengerjakan perubahan yang ada di luar. Saudaraku yang kekasih. Nah, bagaimana kita berubah? Sesungguhnya kita berubah tidak akan mungkin hanya karena berdasarkan inisiatif kita semata-mata. Hanya berdasarkan karena tekad dan kegigihan kita, kemauan kita untuk berubah, nggak akan cukup, saudaraku. Kemauan saja nggak akan cukup untuk membuat kita berubah. Kenapa? Kalau sekali lagi, kalau di dalam diri kita belum diubahkan. Jadi hal yang paling menentukan adalah apakah di dalam diri kita telah mengalami perubahan atau belum. Tapi puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih, ketiga kali orang-orang percaya kepada Yesus, ketiga kali orang-orang mengundang Yesus dalam hatinya menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata, maka saat itulah Tuhan memberikan dirinya bagi kita yang percaya kepada Dia. Dan ketiga kali Tuhan tinggal dalam diri kita, saat itulah sebenarnya kita telah diubahkan. Mungkin di luar kita belum melihat manifestasi perubahan itu. Mungkin dalam pikiran kita belum melihat manifestasi perubahan itu. Mungkin dalam perkataan kita masih kasar. Tapi saudaraku, ada satu kebenaran yang perlu Anda mengetahui dan mempercayainya. Yaitu ketika kali kita menerima Yesus, sebenarnya kita telah diubahkan oleh Yesus. Kenapa kita telah diubahkan oleh Yesus? Kita yang tadinya bukan anak-anaknya, kita sekarang menjadi anak-anaknya. Artinya, di dalam diri kita sekarang, bukan lagi hal yang berasal daripada dosa, tetapi hal yang berasal daripada Kristus. Amin. Itulah kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya akan Dia. Jadi dimulai daripada apakah kita mempercayain kalau Yesus yang kita terima itu telah memberikan kepada kita kehidupan yang baru dalam Kristus. Amin. Saudaraku yang kasih, jadi ketiga kali kita mempercayain kita di dalam ini sudah diubahkan,
menjadi ciptaan yang baru, kita mempercayai terus itu. Ketiga kali kita gagal, pikiran kita pikirkan yang jahat, perkataan kita mengucapkan perkataan yang kotor, saudaraku, kelakuan kita masih kelakuan seperti orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketiga kali hal itu terjadi? Tetap mempercayai bahwa Anda yang sudah menerima Yesus telah menerima kehidupan yang baru. Saudaraku yang kasih, dan kita renungkan, kita fokus kepada kehidupan yang baru itu. Bukan fokus kepada kegagalan kita. Bukan fokus kepada kelemahan kita. Bukan fokus kepada tingkah laku kita yang belum menunjukkan siapa kita di dalam. Yang belum menunjukkan siapa kita sebenarnya di dalam Kristus. Kelakuan kita mungkin jatuh bangun, kadang baik, kadang gak baik. Kadang-kadang pikiran kita benar, kadang-kadang nggak benar. Kita frustasi, kita ketakutan, kita cemas, itu berasal dari si jahat. Saudaraku, walaupun kita memikirkan hal yang demikian, pikiran kita belum benar seperti itu, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan, selalu berdiri teguh mempercayain bahwa kita telah menerima kehidupan yang baru oleh karena Kristus. Jadi kita berusaha untuk berubah bukan karena usaha kita lagi, tapi karena kita mempercayai kita sudah menerima hidupnya Kristus. Amin. Saudaraku yang kekasih, itulah yang firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Artinya saudaraku, Anda dan saya yang sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita sudah menjadi ciptaan yang baru oleh karena Yesus. Dan firman Tuhan berkata, yang lama sesungguhnya sudah berlalu, yang baru sudah datang. Makanya jangan kita selalu mempercayai yang lama. Kalau kita ini masih manusia yang lama, kalau kita ini masih manusia yang tidak berkenan kepada Tuhan, kalau kita ini manusia yang tidak berharga, kalau kita manusia yang selalu diikutin oleh kerugian, kegagalan, kelemahan-kelemahan, jangan kita berpikir bahwa kita manusia yang lama seperti itu. Kita sekarang perlu mempercayai kebenaran firman Tuhan berkata, kita sekarang adalah ciptaan baru. Jadi Anda, saya adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Itulah terus-menerus kita renungkan. Dan firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi saudaraku yang kasih, ketiga kali kita gagal, itu yang kita renungkan. Aku ini ciptaan yang baru di dalam Kristus. Jadi pikiran kita berpikir sebagaimana yang Yesus telah firmankan. Hati kita sepakat dengan apa yang Yesus telah firmankan. Sehingga waktu saat hati kita mempercayai apa yang Yesus telah firmankan, disitulah kuasa hidup yang baru itu mengalir dalam diri kita. Sehingga kelakuan-kelakuan kita yang tidak benar itu akan diubahkan. Amin. Tapi di dalam kita percaya kita udah dirubahkan. Di luar belum diberubahkan, di luar masih proses, no problem. Tetapi tetap Anda percaya dari dalam mengalir keluar. Anda mempercayai apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam. Bahwa kita telah dijadikannya ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Sehingga kelakuan kita akan selaras. Pikiran kita akan diubahkan. Perasaan kita akan diubahkan. Dari pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran frustasi, pikiran-pikiran stres, pikiran-pikiran khawatir, kecemasan, itu semuanya berasal daripada manusia yang lama. Tapi ketiga kali kita selalu menyadarin, selalu mempercayain bahwa kita telah menjadi ciptaan yang baru, telah diubahkan oleh Tuhan, maka pikiran kita akan semakin Tuhan ubahkan. Perasaan kita akan semakin Tuhan ubahkan hari demi hari. Sehingga apa yang dari dalam hati kita mengalir keluar. Di dalam hati kita ada Kristus. Di dalam hati kita ada kemenangan. Di dalam hati kita ada damai sejahtera. Di dalam hati kita ada sukacita. Dan itu mengalir keluar. Memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Sukacita demi sukacita. Jadi buah kita menjadi menyusul. Oleh karena kita mempercayai di dalam diri kita
ada kehidupan Kristus. Berapa banyak yang Anda percaya bahwa dalam dirimu telah ada kehidupan Kristus? Renungkan itu terus-menerus. Saat engkau gagal sekalipun, saat engkau lemah, saat engkau tidak berdaya, saat engkau khawatir sekalipun, renungkan itu. Jangan biarkan renungan yang negatif menjadi pikiranmu. Sekarang renungkan kebenaran Kristus bahwa Anda dan saya telah menerima ciptaan yang baru, yaitu hidupnya Yesus, hidup dalam diri kita. Tuhan berkati. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudaraku.